Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Verina dengan NPM 1917051037. Saya di sini akan menjelaskan tentang konversi NFA ke DFA. Jadi, dari suatu mesin NFA dapat dikonversi atau dibuat menjadi suatu mesin DFA yang memiliki kemampuan menerima bahasa yang sama atau ekuivalen. Nah, ini contoh konversi NFA ke DFA. Dapat dilihat dari gambar NFA, ada suatu state yang diberi inputan menuju ke beberapa state, yaitu S0 yang diberi inputan B bisa menuju ke S0 atau dirinya sendiri dan S1. Lalu dikonversi menjadi DFA dengan cara membuat state baru berupa gabungan dari S0 dan S1. Jadi buat dulu tabel transisi dari NFA-nya ini, nah dimana state awalnya itu S1 dan state akhirnya itu S0, state awalnya S1 itu state akhirnya. Nah, di sini ada state baru yaitu S0 dan S1. Nah, ini nanti dibuat untuk menjadi DFA. Lalu untuk state S0 S1 jika diberi inputan A, maka hasilnya adalah gabungan dari hasil S0 dan S1 yang diberi inputan A, yaitu S0 S1. Begitu juga yang B. Nah, setelah itu buatlah tabel transisi dan diagram transisi untuk DFA-nya. S0 S1 kan merupakan state baru, maka di sini ada tabel transisi ditambah S1, S0 sama S1. Nah, maka di diagramnya juga ditambah S0 dan S1, di mana hasilnya himpunan state-nya itu ada S0, S1, dan S0, S1. Inputannya ada A dan B, di mana state awalnya itu S0 dan state akhirnya S0, S1. Kalau pada NFA tadi kan state akhirnya itu S1. Nah, lalu soal yang kedua, buatlah DFA yang ekuivalen dengan NFA berikut ini. Ini NFA-nya. Konfigurasi NFA secara formal. Di mana key ada key 0 dan key 1, itu himpunan state-nya. Lalu inputnya ada A dan B, state awalnya key 0 dan state akhirnya key 1. Nah, maka fungsi transisinya di mana key 0 input A itu key 0 dan key 1, di mana key 0 input B itu key 1, di mana key 1 input A itu key 1, key 1 input B itu key 1. Nah, disajikan dalam tabel transisi itu menjadi seperti ini, di mana ini inputnya dan ini state-nya. Lalu konversi dari NFA ke DFA. Berdasarkan tabel transisi pada NFA, kita gambar diagram transisi DFA-nya terlebih dahulu. Nah, ini dibuat jadi gini, ini state barunya. Kemudian, tentukan arah dua busur keluar untuk state Q0, Q1 yaitu busur arah A dan B. Hal ini karena untuk DFA masing-masing state harus memiliki pasangan busur. Dalam soal ini busur A dan B. Busur arah A, di mana Q0, Q1 input A itu merupakan gabungan dari Q0 input A dan Q1 input A, di mana Q0 input A itu menuju ke Q0, Q1. Q1 input A itu merupakan Q1. Nah, jika digabungkan jadinya Q0, Q1. Maka ke dirinya sendiri. Lalu busur arah B, Q0, Q1 input B
itu merupakan gabungan dari Q0 input B, yaitu Q1, Q1 input B, yaitu Q1. Maka Q1 gabung Q1 merupakan Q1. Maka Q0, Q1 input B itu menuju ke Q1. Nah, selanjutnya untuk menentukan state akhir, kita ingat bahwa state akhir Q1 ketika masih di NFA itu, maka himpunan state akhir sekarang adalah semua yang mengandung Q1. Kan awalnya cuma ini doang. Nah, di sini yang state baru akan ada Q1-nya juga, Q0 sama Q1. Maka sekarang state akhirnya itu Q1 sama Q0 dan Q1 pada DFA. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.